Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Om Swastiastu, Yang Nyoman Sarjana, Ketua PW Himpaudi Bali, akan menyampaikan keunggulan program kami di Himpaudi Bali. Kami akan menyampaikan ini bersama tim. Satu, Bunda Eka dari Jemberana, kemudian KAD dari Denpasar, yang ketiga, Ide Bagus Mulia dari Badung. Namun sebelumnya, izinkan kami menayangkan destinasi Bali, keindahan Pulau Bali secara umum. Bagaimana kehidupan atau rumah Bali itu secara spesifik, rumah Hindu Bali. Provinsi Bali terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten. Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Provinsi Riau terdiri dari 2 kota dan 10 kabupaten. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti,
Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Rumbai Barat, Rumbai Timur, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Bina Widya, Tuah Madani, Marpoyan Damai, Sukajadi, Senapelan, Sail, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan 50. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik anak dan orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Ahmad Bahaki akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Senin 2 Mei 2022. Pengurus Pusat Himpaudi menghanturkan ungkapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menjalankan amanah sebagai pengurus pusat Himpaudi banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443
1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari Kamis, 28 April 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Best Practice PD Himpaudi dalam menjalin kemitraan bersama Dr. Anda Sofiatun Ar-Rahman MPD, Ketua PW Himpaudi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Muwana SPD, Ketua PD Himpaudi Kota Bontang, Kalimantan Timur. Talk show ini dipandu oleh Umi Ifah. Pada hari Jumat, 29 April 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Gizi yang tepat saat berlebaran bersama Profesor Dr. Insinyur Hardin Syah MS, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Talk show ini dipandu oleh Mpok Yufi. Pada hari Sabtu, 30 April 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Membangun Jiwa Peduli Anak di Bulan Ramadan melalui Zakat Fitrah bersama Ustazah Dian Siti Nuraini. Talk show ini dipandu oleh Bunda Hajah Ana Anggreni MPD. Pada hari Minggu 1 Mei 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Silaturahmi sebagai pengembang NAM dan sikap SOSM dalam kurikulum Merdeka Belajar bersama narasumbernya yaitu Bapak Dr. Ridrianto MSI, Ketua Bidang Organisasi PP Himpaudi dan Ketua PW Himpaudi Jawa Barat. Talk show ini dipandu oleh Mpok Yufi. Dan pada hari ini, Senin 2 Mei 2022, Himpaudi TV akan kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Memahami Idul Fitri 1443 Hijriah di Hari Pendidikan Nasional bersama Bapak Dede Rusyadi ABD, Ketua P4 PP Himpaudi. Talk show ini akan dipandu oleh Mpok Yufi. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Ahmad Bahaki mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pok Yufi sebagai pembawa acara talk show Himpaudi TV kita pagi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayahanda dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Dari Studio 1 Jakarta, saya Pok Yufi akan memandu talk show Himpaudi TV pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 dengan tema memahami Idul Fitri 1443 Hijriah di Hari Pendidikan Nasional. Tepatnya hari ini kita merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan saat ini di studio telah hadir Kang Dede Rusyadi, Ketua 4 Pengurus Pusat Himpaudi yang akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan memahami Idul Fitri di 1443 Hijriah ini, sekaligus juga dengan tepat pada hari ini, 2 Mei 2022 adalah kita semua di seluruh Indonesia tengah juga memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oke, untuk itu kita langsung saja menemui Kang Dede Rusyadi. Halo Kang Dede, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yufi. Nah, luar biasa pagi ini kita berada di suatu hari yang di mana seluruh dunia, khususnya kaum muslimin, merayakan hari rayanya, yaitu Hari Raya Idul Fitri, yang di tanah air kita kebetulan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Luar biasa, Bu Yufi. Dan itu saya mengucapkan sebelum mulai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede sekarang ada di mana nih? Kelihatannya Kang Dede pulang kampung ya? Ya, Studio 2 Banjarmasin tetap berjalan seperti biasa, walaupun
eh, saya pulang kampung. Jadi sekarang sedang ada di kampung halaman Po Yupi. Dan kita tahu bahwa dalam hari raya Idul Fitri biasanya orang ada yang disebut istilah mudik, Po Yupi. Ya, Mudik. ya, betul mudik ya. Barangkali hari ini masih ada teman-teman kita yang sedang mudik di perjalanan. Mudah-mudahan kita dan kita semua bisa selamat sampai tujuan. Ya, karena salah satu kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini adalah berkumpul bersama keluarga, Pak Yupi. Luar biasa. Betul sekali, Kang Dede. Jadi apa namanya, setelah kita 1 bulan penuh ya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ini hari yang kita tunggu-tunggu, tepatnya 2 Mei 2022, dan sekaligus juga nih Kang Dede dalam rangka Hari Pendidikan Nasional nih ya. Jadi apa nih Kang Dede bisa mengkaitkan hakikat Idul Fitri ini di dalam pendidikan di dalam pendidikan nasional nih Kang Dede? Silakan. Oke, terima kasih Pak Yupi. Sekali lagi teman-teman di seluruh tanah air, para Laskar Himpaudi di mana saja teman-teman berada, yang tentu hari ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, khususnya bagi kaum muslimin di tanah air dan di seluruh dunia. Ya, yang kebetulan sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kita sering memperingatinya di mana hari itu dikaitkan dengan salah seorang tokoh, kelahiran seorang tokoh, yaitu siapa Po Yupi? Ki Hajar Dewantara ya. Luar biasa. Ini tentu bukan kebetulan. Karena itu bagaimana kita ingin mencoba mengaitkan apa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkait juga dengan semangat Idul Fitri ya. Po Yupi, izin saya share ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua ya. Mungkin dibesarin ya Kang Dede. Kelihatan nggak Po Yupi? Ya, udah kelihatan. Oke, memberi makna Idul Fitri di Hari Pendidikan Nasional ya. Oke. Nah, kita mulai dulu Po Yupi dengan apa sebenarnya Idul Fitri itu. Kita sekadar mengingatkan kembali gitu ya. Betul. Idul Fitri itu orang sementara ini kalau Kang Dede tanya ke saya itu Idul Fitri itu hari yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama ya, Kang Dede. Baju baru katanya gitu ya, pokoknya hal-hal yang serba baru. Betul. Nah, tentu itu tidak salah Po Yupi, tapi mari kita beri makna yang lebih dalam sebenarnya apa sebenarnya Idul Fitri. Nah, pertama katanya Idul Fitri merupakan yang jelas ya tadi sebagai salah satu hari raya, hari besar bagi kaum muslimin. Dan ini merupakan penanda, salah satu penanda berakhirnya ritual besar saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Luar biasa Po Yupi. Po Yupi ini saumnya nih, puasanya ini penuh nggak nih tahun ini? 2 hari sakit karena terpaksa harus meminum obat begitu ya. 2 hari cukup, demamnya cukup tinggi, jadi terpaksa 2 hari itu. Nggak apa-apa ya Kang Dede ya kalau kita sakit itu ya Kang ya. Nah, nanti kita bahas tuh di segmen kedua, mungkin besok ya Po Yupi ya. Betul. Besok Kang Dede akan tampil kembali ya. Di Ya. TV masih bicara tentang hikmah Idul Fitri ya. Betul. Makna Jadi Idul Fitri, oke. yang saum atau puasanya juga memang ada bolong-bolong, apalagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang perempuan biasanya tidak bisa full karena ada datang bulan misalnya atau karena sakit gitu ya. Nah, tentu ada penggantinya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Tapi tidak salah tadi bahwa karena ini hari raya, hari kemenangan katanya Po Yupi. Jadi Idul Fitri juga sering dimaknai sebagai hari raya kemenangan. Kembali kepada fitrah asal penciptaan manusia. Ini luar biasa. Fitri itu kan suci katanya, kembali kepada kesucian, fitrah penciptaan, kepada asal. Nah, asal tujuan penciptaan manusia itu sendiri katanya begitu ya. Nah, karena itu patut dirayakan gitu ya. Nah, patut dirayakan. Jadi hari raya kemenangan tentu bagi siapa? Bagi yang telah menjalankan puasa Ramadan atau saum Ramadan
sesuai dengan tuntunan agama. Jadi Po Yupi, hari raya kemenangan ini tentu bagi mereka yang telah menjalankan sahur Ramadan. Tapi luar biasanya dampak Idul Fitri ini ternyata biasanya perayaannya ini bukan bagi orang yang sahur Ramadan, tapi bagi semua orang sibuk Po Yupi ini ya, ikut merayakannya. Barangkali itu salah satu hikmahnya ya, hikmahnya. Nah, tapi ini lebih mendalam lagi, disebut hari kemenangan itu tentu apabila mereka telah menjalankan sahur Ramadan. Saya percaya kita semua yang muslim, teman-teman, tentu sudah melaksanakan sahur Ramadannya sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama. Nah, insya Allah kita besok bahas seperti apa. Jadi tidak ada nilai dan identitas fitri jika tidak ada pelaksanaan puasa Ramadan, katanya teman-teman sekalian ya. Nah, tidak Yang ada. dimaksud kemenangannya itu apa ya? Dari dulu Kang Dede, kita kan selalu ya kemenangan waktu dari kecil. Kemenangan apa ya yang saya menangnya itu apa ya gitu Kang? Oke, luar biasa ya. Sebenarnya ini materi yang kedua ya, yang kedua. Jadi kemenangan tentu dalam apa? Nanti ada kaitannya dengan apa sih maksud dari sahur Ramadan itu sendiri, Pak Yupi ya. Nah, jadi ada beberapa kriteria katanya, diantaranya adalah ada tujuan dari sahur Ramadan itu sendiri. Nah, yaitu agar kamu menjadi orang yang bertakwa, katanya gitu ya, Pak Yupi. Tentu untuk menjadi bertakwa ini ada serangkaian, Pak Yupi ya. Ada serangkaian proses yang harus dilalui selama bulan Ramadan ini gitu ya. Selama bulan Ramadan ini gitu ya. Dan kita ketahui juga bahwa puasa Ramadan ini tidak diwajibkan bagi semua orang. Walaupun dalam keterangannya di Al-Quran disebutkan telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tapi ayat ini diserukan bagi orang-orang yang beriman katanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, nah jadi ada syaratnya tuh. Nah, telah datang apa? Diwajibkan kepada kamu melakukan saum Ramadan katanya. Siam. Nah, besok kita bahas tuh tentang apa sih sebenarnya puasa Ramadan, siam Ramadan. Nah, sebagai madrasah. Sehingga ibaratnya kan Pak Yupi kalau setelah ikut apa sekolah nih ya, lalu wisuda gitu ya. Jadi Idul Fitri itu wisudanya gitu ya. Jadi merasa ore gitu, saya lulus gitu kan. Saya lulus. Nah, jadi itu dirayakan kemenangan lulusnya itu. Tentu wisuda itu ada bagi orang yang ikut apa? Kuliah. Nah, orang kuliah harus ikut jadi mahasiswa terdaftar. Nah, kita besok bahas tuh Pak Yupi yang itu ya, satu itu ya. Nah, sehingga di sini tidak ada nilai identitas fitri jika tidak melalui proses gitu. Tidak ada yang diwisuda kecuali yang sebelumnya ikut kuliah, seolah-olah seperti itu Pak Yupi ya. Oke. Halo Pak Yupi. Nah, berikutnya teman-teman sekalian. Nah, tujuan saum Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebenarnya siapa orang yang bertakwa itu? Nah, salah satu surat dalam Al-Quran menyebutkan di Al-Imran 133 sampai 136 ada yang menyebutkan yang artinya kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi disebutkan tujuan Ramadan itu, saum Ramadan itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, gitu ya, telah diwajibkan kepada kamu saum Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini tujuannya. Nah, lalu siapa gitu orang-orang yang bertakwa itu? Nah, itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi Idul Fitri itu kemenangan. Yaitu siapa? Yaitu orang yang berinfak katanya. Baik di waktu lapang maupun sempit gitu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menjadi orang-orang yang berkebajikan. Nah, karena itu nanti salah satu ciri ibadah di akhir dari Ramadan itu yaitu membayar apa tuh? Zakat fitrah. Fitrah ya. Halo? Ya, zakat fitrah. Betul, zakat fitrah. Dan selain zakat fitrah juga ada
eh, Zakat zakat-zakat harta. hanya zakat infak, sedekah gitu ya. Nah, ini disebutkan di sini baik di waktu lapang maupun sempit gitu. Ini nyindir kata semua Pak Yupi. Tapi Iya, saya yakin guru-guru PAUD ini walaupun sedikit ininya selalu berzakat ya. Memenuhi iya. kewajiban berzakatnya ya. Nah, tidak perlu gajinya dulu berapa gitu baru berinfak. Nah, kita telah buktikan gitu dalam berbagai kegiatan gitu ya. Jadi luar biasa semangat untuk berkurban, menginfakkan waktu, itu harta gitu. Jadi infak itu bukan semata-mata, bisa juga menginfakkan waktu kita. Bayangkan dengan honorarium yang tidak seberapa, tetapi kita berani jam kerja kita full 24 jam Pak Yupi. Bisa begitu ya. Luar biasa. Baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, kadang-kadang orang mau ini di waktu lapang saja gitu ya. Nah, berikutnya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini keterangan, tentu banyak ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari Ramadan itu, dan ketika itu dijalankan atau tercapai maka layak kita merayakan kemenangan dari Idul Fitri atau kembali kepada fitrah penciptaan kita. Nah, sebagai manusia yang bermartabat gitu ya, manusia yang dianugerahi oleh Allah sejumlah potensi kemanusiaan gitu ya. Nah, ini beberapa ciri yang ditampilkan oleh surat Al-Imran 133, 136, Pak Yupi. Kalau kita rinci lagi seperti ini nih. Jadi ciri yang pertama yaitu menafkahkan sebagian harta. Nah, Ini masuknya di zakat harta ya. iya, ya kalau kita ketahui bahwa di Idul Fitri sendiri ada ditandai salah satunya zakat fitrah tuh Pak Yupi ya. Tentu yang dimaksud di sini bukan semata-mata zakat fitrah, walaupun dalam Idul Fitri sendiri ada itu zakat fitrah. Dan itu berlaku semua orang Pak Yupi. Ya, zakat fitrah ini wajib untuk semua orang ya. Maksudnya semua kaum muslimin gitu ya. Artinya mau yang kaya, yang miskin gitu kan. Yang miskin pun, yang tidak punya uang pun tetap harus berzakat ya Kang Dede. Ya, makanya zakat fitrah maksudnya, zakat fitrah ya, maksudnya zakat fitrah. Karena itu ya berarti kalau seseorang menerima zakat dia zakatkan lagi gitu ya, zakat pembersih diri katanya gitu ya. Nah, kalau ini berarti zakat yang lain juga, zakat harta kekayaan, namun juga mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah. Nah, biasanya bulan Ramadan juga diramaikan dengan kegiatan-kegiatan amal jariah sedekah ya Pak Yupi. Ya. Orang ada santunan anak yatim segala ya Pak Yupi ya di Paudi ya. Betul. Kemarin tanggal 25 April Pusat Tim Paudi melaksanakan santunan ya untuk anak yatim piatu yang murid PAUD, anak PAUD yang berstatus yatim piatu. Jadi berbelanja di salah satu departemen store di salah satu mall di daerah Jakarta Pusat, Kang Dede. Gitu. Kang Dede, boleh tanya nggak, Kang? Ya, apa gimana? Zakat ini ya. Jadi zakat ini berarti diwajibkan untuk semua kaum muslim ya, untuk semua kaum muslim. Baik fitrah ya. Zakat fitrah ya, baik itu kaya maupun miskin. Kalau dia nggak punya uang untuk berzakat itu gimana? Kalau dia nggak punya uang untuk berzakat fitrah itu gimana, Kang Dede? Ya itulah mekanismenya sebenarnya, ini harus sama Ustadz nih nanyanya. Itu mekanismenya tentunya dia harus menerima dulu gitu kan, harus dia menerima dari ini. Makanya Idul Fitri juga menginikan kepekaan sosial Pak Yopi ya. Ya, betul. Ya, jadi kita harus mengerti bagaimana orang-orang, kan salah satu nilai saum Ramadan itu bagaimana merasakan penderitaan orang lain gitu ya.
Yang tidak makan gitu ya. Latih kepekaan kita gitu ya. Jadi Ya. bagaimana tidak ada orang yang tidak makan hari itu gitu kan. Nah, makanya saya membaca di negara tertentu ada yang melarang ini Po Yupi, buka bersama di hotel. Karena mungkin terlalu berlebihan mungkin begitu ya. Lebihan barangkali ini menunya segala macam gitu kan. Nah, kita mendengar ada paket berapa dengan segala macam makanan yang pada akhirnya ada sisa-sisa yang terbuang gitu. Sementara Suaranya mati Kang Dede. Kang Dede suaranya dibuka dulu, maaf. Kang Dede suaranya tolong dibuka dulu. Ya, Kang Dede suaranya belum masuk. Ya, pemirsa Himpaudi TV, mohon maaf mungkin ada terkendala jaringan untuk Kang Dede. Suara dari Kang Dede tidak masuk. Kita akan tunggu beberapa saat ya. halo. Ya, silakan. Sudah masuk suaranya. Oke. Nah, yang berikutnya Po Yupi salah satu ciri ya. Jadi tadi kepekaan sosial Po Yupi. Jadi Idul Fitri juga memberikan nilai-nilai tentang kepekaan sosial. Jadi bagaimana orang tanpa harus meminta kita memberi gitu. Nah, karena kita dilatih untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya, oleh orang lain. Nah, yang berikutnya salah satu ciri bagi orang yang bertakwa katanya adalah menahan amarah. Ini penting nih. Bahkan bulan Ramadan itu termasuk bulan suci yang dimana katanya tidak boleh berperang gitu. Walaupun sekarang sudah ada perang Pak Yupi. Tapi dulu perang Badar juga dilakukan di bulan Ramadan ya. Nah, orang yang menahan amarah nih, orang yang menahan amarah sanggup menguasai dirinya di kala marah sedang memuncak gitu. Jadi boleh jadi kita kecewa Po Yupi nih. Sering kita kecewa ya. Jadi kalau sedang perang pun harus berhenti dulu perangnya gitu ya, Ukraina dan Rusia saat ini ya kan? Itu gitu ya, ada bulan-bulan yang ini ya, katanya yang mungkin kita bisa searching lagi bulan apa saja di mana bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang gitu ya. Oh, baik. Yang berperang tuh harus berhenti dulu tuh. Luar biasa ya Allah mengatur ya kalau memang itu sampai ada. Berarti kan orang itu diberikan waktu untuk bernafas dulu. Terus habis itu ger lagi perang. Nah, walaupun kalau di sini lebih umum sebenarnya bukan hanya berperang ya, jadi menahan amarah gitu ya. Nah, Yang sulit bulan Ramadan itu salah satunya kan menahan amarah ya, Kang Dede. menahan amarah. Kemudian kita tersakiti gitu kan ya. Ya, betul. Baper. Baperan. Apalagi kalau dulu mungkin lebih pada ramenya itu di mana gitu, lebih pada simbol-simbol yang sifatnya lahiriah ya, baju baru apa segala macam gitu ya, sehingga mal-mal penuh, di jalan-jalan penuh. Betul. Nah, kita diminta di dalam ini Bu Yupi nih. Jadi bulan yang diharamkan berperang itu ada 4 ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ternyata tidak termasuk bulan
Ramadan. Dan kita tahu perang Badar juga terjadi kalau nggak salah pada bulan Ramadan. setelah bulan Ramadan. Berjihad itu boleh gitu ya. Nah, tapi di sini tentu perang bukan semata-mata melampiaskan hawa nafsu gitu kan. Tapi justru bagaimana kita menahan amarah yang memuncak. Dan makna saum sendiri salah satunya Bu Yupi tahu nggak makna saum? Saum itu adalah menahan, Bu Yupi. Oke. Menahan gitu. Menahan dari apa? Menahan dari makan minum, menahan dari amarah, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kan gitu ya. Ya, iya. Ada waktunya, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, besok kita bahas tuh. Oke. Nah, yang berikutnya ini memberi maaf. Kadang-kadang ada orang gengsi nih. Kan gitu kan. Padahal salah satu ciri orang yang bertakwa katanya adalah orang yang selalu memberi maaf kepada orang lain. Dan merupakan dosa yang berhubungan langsung dengan sesama ini. Jadi bukan kita minta maaf ya, tapi memberi maaf ya. Memberi maaf. Nah, tentu kita juga minta maaf gitu ya. Ya. Kesalahan kita, memohon ampun nih. Nanti ada ciri yang kelima itu ya. Jadi memberi maaf. Jadi karena kalau ada orang-orang yang misalnya tersakiti gitu ya, lalu kita tidak termaafkan. Nah, kalau dosa kepada Allah tuh bisa langsung katanya memohon ampun kepada Allah gitu ya. Tapi kalau hubungan sesama manusia tentu harus apa? Harus saling mengikhlaskan ya. Harus bertemu orangnya. Jadi kalau saya punya ini sama Po Yupi, nah Po Yupi harus memaafkan saya kalau saya ingin terbebas dari dosa kesalahan, misalnya kan kayak gitu ya. Nah, karena itu supaya kita juga diberlakukan seperti itu kepada orang, kita harus memberi maaf gitu. Mudah-mudahan orang lain juga memberi maaf kepada kita apabila kita punya kesalahan yang sama gitu ya, Po Yupi ya. Kalau Kang Dede, kalau memaafkan itu udah berikut termasuk melupakan ya? Nah, boleh jadi itu. Atau lupa itu tidak, tapi dimaafkan, memaafkan gitu ya. Nah, boleh jadi lupa tidak, tapi kita memaafkan. Ada yang bilang begini, aku maafkan tapi tidak akan aku lupakan. Itu masih, jadi ibaratnya ngelepas kepala tapi megang ekor itu namanya Kang Dede. Bagusnya yang disebut ikhlas itu, katanya kan kalau dengan ikhlas itu ya lupakanlah semuanya masalah. Totalitas ya, jadi semuanya harus dimaafkan. Nggak masalah, gitu kan? Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini memberi maaf nih. Walaupun boleh jadi orangnya itu mungkin tidak minta maaf pada kita tuh, Bu Yupi. Udah saya maaf. Jadi ada sering kita dengar bahwa sebelum orang itu minta maaf juga sudah saya maafkan. Nah, mudah-mudahan dengan sikap seperti itu, ketika kita juga punya kesalahan kepada orang lain yang kita hilap dan seterusnya, orang lain juga bisa memberikan permaafan yang sama kepada kita. Nah, karena di akhir kelak katanya itu, nah tentu akan diminta pertanggungjawaban tuh Po Yupi. Nah, bayangkan kalau urusannya tuh nanti dan belum saling menghalalkan, meridokan. Karena itu dulu di Indonesia itu ada yang istilah halal bihalal ya Po Yupi. Itu khas Indonesia. Dan karena itu juga di Idul Fitri itu biasanya ada mohon maaf lahir dan batin, gitu kan. Sudah jadi semacam apa ya? Budaya. Budaya itu, saling bermaaf-maafan. Nah, cuma ada di Indonesia ya Kang Dede ya? Iya, betul. Nah, itu luar biasa. Tapi ini ada dalilnya bahwa kenapa negara lain nggak mengikuti Indonesia ya Kang Dede? karena masih punya budaya mungkin ya, Po Yupi ya. Nah, terus asal muasal halal bihalal juga kelihatannya ini masih tahu Kang Dede, asal muasal halal bihalal. Nah, di antaranya mungkin dalilnya tuh ini Po Yupi. Jadi kita harus saling menghalalkan gitu ya. Menghalalkan memberi maaf itu kan tanpa diminta gitu, kita memberi maaf, menghalalkan apa yang
dilakukan oleh orang lain kepada kita. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau ada misalnya utang piutang dan lain sebagainya, boleh jadi seperti itu. Nah, karena itu di kita ada yang disebut halal bihalal, khas Indonesia gitu ya. Nah, berikutnya juga salah satu ciri yang bertakwa itu mengerjakan kebaikan katanya. Orang yang bertakwa selalu melakukan kebaikan. Tidak suka dengan perbuatan yang bisa menimbulkan kemudaratan. Apalagi menyusahkan orang lain gitu ya. Orang lain. Tentu ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita di PAUD gitu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di PAUD dengan kita kenal perjuangan teman-teman yang luar biasa, sedikit honorarium dan lain sebagainya, tidak mengurangi kebaikan yang mereka kerjakan gitu. Nah, jadi boleh jadi mungkin seperti saat ini apa yang dilakukannya belum mendapatkan jaminan dari negara gitu. Justru dengan itu nilai kebaikannya menjadi sangat besar, Pak Yupi. Menjadi sangat besar dibanding orang bekerja hanya karena upah tertentu gitu. Nah, teman-teman kita ini di PAUD kan tidak mendapatkan jaminan dari sisi penghasilan atau paling tidak belum gitu ya. Tapi mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tentu kebaikan ini akan menjadi lebih besar maknanya dibandingkan orang yang sudah mendapatkan jaminan kesejahteraan mungkin gitu ya. Nah, ini akan menjadi salah satu ciri. Nah, jadi kalau ini dipelihara oleh teman-teman kita, oleh kita semua sebagai penggiat PAUD, di mana hari ini masih dikategorikan sebagai gerakan atau kegiatan non formal, maka ini akan meninggikan tingkat ketakwaan kita. Karena ini termasuk salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, yaitu selalu mengerjakan kebaikan, Pak Yupi ya. Dan yang kelima, berdasarkan rangkuman dari surat Al-Imran 133 tadi, yaitu selalu memohon ampun atas kesalahan. Nah, kalau yang tadi memberi maaf, Pak Yupi, kalau sekarang kitanya yang meminta ampun atas kesalahan yang diperbuat, lalu beristighfar. Nah, karena itu seringkali kita harus banyak beristighfar katanya kan gitu, memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada hal yang dosa, kesalahan, kelalaian, kehilapan yang kita lakukan. Begitu juga kepada sesama kita, nah yang apabila sengaja atau tidak sengaja selama bergaul banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kita itu. Nah, kira-kira ini 5 ciri yang diungkapkan di dalam surat Al-Imran ya. Tentu banyak lagi ciri-ciri yang lain. Nah, saat ini kita tampilkan 5 ciri ya. Mungkin teman-teman bisa mengeksplorasi lagi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang lainnya sebagaimana yang diinginkan di akhir dari perjalanan saum Ramadan kita, di akhir dari ibadah puasa Ramadan kita. Jadi tadi dikatakan bahwa tujuan dari puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa yang diawali dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi hanya orang beriman, Pak Yupi. Jadi nggak usah maksa-maksa. Oh, kok si Anu nggak puasa nih? Nggak masalah. Karena seruan bagus, Pak Yupi. Jadi nggak usah apa tuh? Nggak usah pusing dengan orang lain yang tidak puasa. Jadi yang tidak beriman tuh tidak di-high gitu. Kayak orang-orang. Saya mau tanya satu hal. Oke. Saya pernah membaca bahwa kita kan akan dimintakan pertanggungjawaban itu dalam berbagai hal ya. Kita perilaku dan semuanya, apa yang kita lakukan hari per hari, detik per detik. Nah, yang saya bingung nih kalau kita misalnya tanpa sengaja di jalan lah katakan ada sesuatu yang lucu mungkin terkait dengan orang lain, terus kita ketawa gitu.
ketawanya kita pun kan akan dipertanggungjawabkan. Terus ternyata itu tuh salah, harusnya kita nggak boleh ketawa. Bagaimana kita minta maaf ya sama orang tersebut sementara belum tentu kita kenal dengan orang tersebut misalnya, dan dalam sebuah perjalanan yang cepat mungkin ya, di dalam mobil apa gimana itu Kang Dede. Kita kan Ya, kita harus meminta maaf dan juga memberi maaf ya. iya betul. Makanya di sini ada dua hal di sini ya. Jadi pertama memberi maaf gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita sering memberi maaf, kan pasti orang lain juga ada yang menyakitkan kita gitu ya misalnya ya. Nah, tapi tanpa mereka meminta maaf, udah deh, udah saya maafin. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu orang juga akan begitu kepada kita ketika kita tidak sengaja atau sengaja melukai perasaan orang lain gitu kan Pak Yupi. Ini luar biasa. Nih dua-duanya nih diberikan nih. Jadi yang satu memberi maaf, yang kedua memohon ampun gitu ya. Memohon ampun atas kesalahan. Nah, jadi ini detail sekali menurut saya ya. Jadi jelas nih. Jadi tanpa diminta kita memberikan maaf. Apalagi kalau orang meminta maaf gitu Pak Yupi ya. Nah, yang kalau dalam hukum Islam kan katanya begini Pak Yupi. Kalau orang sudah berbuat jahat kepada kita, misalnya mencuri gitu ya. Itu kalau kita memaafkan tuh nggak jadi dihukum itunya Pak Yupi. Atau termasuk kan kalau kisos gitu ya. Ya. Kalau di Saudi misalnya kan ada orang membunuh, lalu keluarganya memaafkan, itu nggak jadi dihukum. Nah kalau di kita lain lagi hukumnya, Tapi hukum tetap berjalan. Nah itu kalau di kita. ada disclaimer-nya, jadi ada syaratnya itu ya. Nah, Saya maafkan tapi hukum tetap berjalan gitu. Jadi mereka menyebutnya, mengistilahkannya menghormati hukum yang nah, Indonesia. saya sekeluarga sudah memaafkannya, karena itu mohon dibebaskan. Yang bersangkutan mohon dibebaskan. Bisa nggak seperti itu? Ya. Jadi kalau itu seperti masih ada dendam ya. Jadi mungkin memaafkan pun nggak mudah mungkin ya bagi Oh iya. tidak, apalagi mungkin itu yang wah, itu berat banget gitu. Jadi aduh kalau harus memaafkan tuh kayaknya tapi mungkin ketika yang berat itu harus akhirnya kita maafkan, itu pasti Allah akan apa ya, akan memberikan sebuah reward ya, katakanlah pahala luar biasa pasti untuk kita ya Kang Dede ya. Karena itu Idul Fitri disebut sebagai hari kemenangan Pak Yupi ya, hari kemenangan. Dan hari kemenangan itu hanya ada bagi orang-orang yang menjalankan saum Ramadan, bukan hanya sekedar puasa gitu kan. Puasa makan tidak minum, tapi bagaimana nilai-nilai ketakwaan ini diimplementasikan, dilatihkan selama 30 hari gitu ya. Yang kemudian bukan 30 hari, 1 bulan. Yang kemudian bagaimana setelah latihan 1 bulan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna kemenangannya gitu ya. Jadi bagi mereka yang sudah mencoba untuk mengamalkan nilai-nilai ketakwaan ini gitu. Menahan, bukan hanya menahan haus dan dahaga. Semua orang juga bisa mungkin menahan itu ya. Nah, tapi mengenai lebih dalam dari itu. Iya, Nah, iya. kalau tidak berat mungkin tidak akan jadi hari kemenangan ya, buat apa nilainya, tidak ada nilainya gitu. Nah, kadang kita kan menjalani semacam rutinitasnya aja. Oh, sudah datang lagi puasa gitu, berbagi apa gitu kan, buka bersama. Nah, kemudian baju baru gitu kan, lebaran, rame-rame mudik gitu. Tanpa menginternalisasi apa sih sebenarnya makna di balik itu. Nah, apakah termasuk la'alakum tattaqun gitu kan, di mana diantaranya ada 5 ciri ini gitu kan, atau sekedar menjaga rutinitas aja, menjalankan rutinitas. Nah, itu maknanya Po Yupi, katanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua di Ramadan tahun ini, di Idul Fitri hari ini, nah kita menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga layak merayakan hari kemenangan ini. Hari Idul Fitri, hari di mana kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Fitrah penciptaan, tujuan penciptaan manusia.
yang selalu cenderung kepada kebaikan, kepada agama yang lurus katanya ya. Kepada agama yang lurus. Nah, seperti itu. Dan setiap tahun kita diperingatkan seperti itu terus gitu ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan pendidikan gitu Pak Yupi. Yang kebetulan hari ini adalah kita bersama-sama juga memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita sering mengenal atau sangat familiar dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Hafal semuanya nih Pak Yupi. Betul. Ingarso sung tulodo, guru memberi contoh teladan kepada siswanya. Nah, ini juga termasuk mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan tadi. Bisa nggak kita baik sebagai pribadi, apalagi sebagai guru PAUD, di mana mungkin 90% anak itu belajar dari contoh yang dilihat gitu ya, dari modeling ya. Bisa nggak memberi contoh gitu? Karena sebagian besar pembelajaran di PAUD itu adalah melalui modeling. Apa yang dilihat oleh anak, itulah yang akan ditiru gitu. Kalau Bunda tuh sering mengatakan, apa yang teko itu hanya mengeluarkan apa yang ada dalam isi teko gitu ya. Berarti sebagai guru PAUD nih harus mumpuni juga memberi contoh nih Pak Yupi. Tidak hanya bisa menganjurkan, oh ya anak-anak gitu kan. Nah, saya melihat juga ada Pak Yupi kadang-kadang kan guru mengajarkan sholat tuh ya Pak Yupi ya. Ya. Gurunya tuh di belakang gitu. Gurunya di belakang. Nah, mungkin ini juga koreksi ya. Padahal mungkin guru nggak usah ngobrol saja bisa. Jadi misalnya ambil air wudhu gitu kan. Kemudian gurunya berbaris, saya yakin anak-anaknya tuh bisa mengikuti mengambil air wudhu dan berbaris untuk mengikuti salat gitu. Nah, dalam beberapa praktek di PAUD kita seringkali anaknya disuruh, kemudian gurunya di mana? Di belakang gitu, katanya menjaga anaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Ingarso Sung Tulodo ini tentu mungkin kurang pas gitu Pak Yupi. Nah, jadi dia lebih ke di belakang tuh membimbing seolah-olah gitu. Padahal mungkin sebagian besar kalau bagi anak usia dini itu peran menjadi contoh, menjadi role model itu penting. Bahkan bukan hanya di anak usia dini saya kira, tapi dalam berbagai level pendidikan gitu ya. Dia harus di depan gitu ya Kang? Iya, saya juga sering bertanya nih, kenapa ya yang dipakai itu adalah tuturi handayaninya, jadi guru membimbing siswanya gitu. Kan di logo-logo itu hanya tuturi handayani gitu ya. Kenapa nggak ketiga-tiganya aja ditampilin gitu ya. Nah, jadi Ingarso Sung Tulodo, Pak Menteri jadi contoh bagi bawahannya gitu kan. Pejabat, kepala dinas, presiden dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga bukan hanya anjuran, jadi memang contoh gitu ya. Nah, barangkali itulah yang hari ini kita kekurangan contoh Pak Yopi. Contohnya banyak contoh buruk yang diekspos gitu ya, Contoh baiknya kurang diekspos. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah asal kejadian manusia, kita bisa ingat lagi bahwa keberadaan kita itu bisa kembali, itu manusia itu tidak terlepas dari contoh. Karena itu Nabi sendiri sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik ya. Uswah hasanah, contoh yang baik katanya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ingmadyo mangun karsa. Ini luar biasa menurut saya. Guru mampu memotivasi siswanya, anaknya gitu ya. Jadi kalau memang mengambil posisi di tengah, tentu ini bukan berarti status gitu ya. Status saya memposisikan diri di belakang, di tengah atau di depan. Ini peran ini harus dinamis gitu ya. Dinamis. Sesuai dengan kebutuhan mungkin ya, Kang Dede. Di mana dia harus berada di depan, di mana dia harus berada di belakang, di tengah gitu ya, Kang Dede ya. Bahkan dalam
dalam satu situasi ketika di kelas itu mungkin eh, bisa berbeda-beda untuk setiap siswa, Pak Yopi. Kalau untuk siswa A, mungkin si guru ini berperannya di depan, tapi siswa B bisa di tengah, siswa C bisa di belakang. Seperti itu. Jadi tidak bisa dalam satu situasi si guru itu hanya memerankan satu model saja, nggak bisa. Nah, setiap anak itu berbeda gitu, berbeda. Nah, yang selama ini kan klasikal, banyak yang klasikal ya. Padahal setiap anak diciptakan berbeda, punya potensi yang berbeda. Nah, sekarang katanya ada Merdeka Belajar, kemudian pendekatan lebih individual. Nah, ini lebih cocok mungkin ya. Nah, karena itu tuntutan bagi kita bagaimana memerankan ini sesuai dengan karakter kebutuhan siswa, sesuai dengan minat bakatnya gitu ya. Nah, bayangkan kalau kurikulumnya sama ditujukan kepada semua orang, itu sama seperti seorang dokter memberikan resep di sebuah rumah sakit. Coba Pak Yupi, kalau di Cipto itu pasiennya ada berapa ribu tuh? Ada 5.000 pasiennya enggak? Ada dalam satu hari ya mungkin di bawah 5.000 ya. Oke, anggaplah 1.000. Ya, anggap 1.000. Lalu dikasih resep yang sama gitu ya. Resepnya sama gitu. Ya mungkin sekian persen ada yang pas gitu ya. Nah, ada yang sembuh. Nah, sebagian ada yang meninggal, mungkin sebagian ada yang error gitu ya. Ada yang tambah sakit gitu ya. Nah, itu akibat misalnya kita memerankan satu model gitu, satu model. Nah, kalau memberi contoh terus juga mungkin kurang memberi inspirasi bagi siswanya untuk selalu diberi contoh, berkreasi ya, kreativitasnya hilang. Jadi kita juga harus memberikan tantangan-tantangan. Nah, tentu kepada setiap anak itu berbeda, kan gitu ya. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang bisa kita petik dari Ki Hajar Dewantara yang hari ini diperingati juga sebagai hari lahirnya ya. Jadi Hari Pendidikan Nasional itu diambil dari hari kelahirannya ya, Pak Yupi ya. Ya. Kelahiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kira-kira Pak Yupi beberapa hal, masih ada waktunya? Sudah habis waktunya Kang Dede. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan kita besok bertemu lagi, kita bahas Ramadan sebagai madrasah bagi kita sehingga sampai kita ke Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri yang hari ini kita bahas sekilas. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi, keluarga, dan barangkali kalau boleh mewakili keluarga besar PP Himpaudi, pengurus besar Himpaudi, mengucapkan selamat Idul Fitri 1443. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Dede Rusyadi selaku Ketua 4 Pengurus Pusat Himpaudi yang telah menyampaikan bersama kita hadir di pagi hari ini ya dalam rangka Hari Idul Fitri 1443 Hijriah dan sekaligus juga peringatan Hari Pendidikan Nasional. Luar biasa sekali. Tidak terasa perbincangan kita dengan Kang Dede, tapi sangat asik banget. Sebetulnya saya ingin banyak banget bertanya ya, terutama terkait soal keagamaan. Cuma karena kita dibatasi waktu, mudah-mudahan besok kita insya Allah ketemu lagi Kang Dede. Kita akan membahas untuk besok kita akan membahas hakikat Idul Fitri dalam pendidikan ya, luar biasa teman-teman. Ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan yang bisa kita petik di Himpaudi TV. Dan ada piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih dari Himpaudi TV akan disampaikan oleh Mbak Nia Rahmadani. Sekaligus saya Po Yufi selaku moderator di acara Talkshow Himpaudi TV di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan saya undur pamit. Selanjutnya acara saya persilahkan kembali kepada Mbak Nia. Assalamualaikum, Himpaudi Jaya.
Terima kasih kepada Kang Dede Rusyadi ABD telah berbagi ilmu yang luar biasa dan bermanfaat pada hari ini. Dilanjutkan dengan pemberian piagam terima kasih kepada narasumber dari Ketua Umum PP Himpaudi sudah berkenan hadir di Himpaudi TV. Selanjutnya, mengingatkan kepada ayah dan bunda berada penonton setia Himpaudi TV agar dapat mengisi link registrasi kegiatan pada pagi hari ini karena ada free sertifikat dan materi dari narasumber. Dan terima kasih kepada narasumber atas partisipannya, kepada Kang Dede, terima kasih sudah bersedia hadir pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kru Himpaudi TV yang bertugas, terima kasih kepada para penonton setia YouTube channel Himpaudi TV dimanapun ayahanda dan bunda berada. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Himpaudi TV esok dengan tema yang tidak kalah menarik hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Demikian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Ahmad Bahaki berserta kru Himpaudi TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak manusia dini, Himpaudi Jaya.